Hakikat pendidikan adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya secara spiritual, karakter, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Simak perbincangan seputar dunia pendidikan dalam program Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Senang sekali kembali program Pelangi Kasih hadir menemani Anda hari ini. Dan iya, buat Sobat Maestro yang mungkin ada pertanyaan seputar dunia pendidikan, bisa langsung SMS atau WhatsApp di 081321000925. Saya sudah bersama Bapak Ferry Herlianto selaku dosen dan juga pemerhati pendidikan. Apa kabar Pak Ferry? Kabarnya baik Pak Ari. Halo Sobat Maestro. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Apalagi cuaca kita ini agak berubah terus-menerus, ini harus jaga kesehatan. Betul. Ini sudah masuk ini ya ke panas ekstrim ya. Jangan lupa pakai sunblock dan sunscreen. Oke, termasuk guru-gurunya ya nih panas di luar dan panas di dalam begitu ya, menghadapi murid yang cukup murid-murid yang cukup unik begitu ya. Oke, kita masih akan melanjutkan ya pembahasan bagaimana kita sebagai seorang pendidik membangun sebuah pendekatan personal begitu ya kepada anak-anak didik kita dengan berbagai macam tipe ya. Nah, seperti yang sudah diuraikan ada 10 tipe anak-anak ya. Nah, langsung saja nih Pak Ferry, sebelum kita masuk dalam 2 tipe terakhir dari anak-anak didik kita, mungkin Pak Ferry bisa sedikit mereview ulang apa yang sudah kita bahas beberapa kesempatan yang lalu Pak Ferry. Baik Pak Ari. Ya Sobat Maestro, hari ini kita akan masuk dalam 2 tipe terakhir yang menjadi pembahasan kita dalam 5 kali kita berdiskusi berkenaan dengan individualized interaction gitu ya, atau tadi Pak Ari sudah sampaikan tentang pendekatan-pendekatan secara pribadi. Hal yang perlu tetap kita pikirkan bersama sebagai para pendidik bahwa kita sebagai para pendidik memang diminta untuk tampil baik gitu ya, atau mungkin mengajar dengan baik dalam konteks itu secara klasikal atau secara kelas. Tetapi kita pun dituntut, apalagi sebagai para pendidik Kristen begitu, kita pun diminta untuk punya effort lebih atau tindakan yang lebih dari hanya sekedar mengajar secara klasikal. Tetapi yaitu tadi berkenaan dengan individualized interaction gitu ya, tentang pendekatan pribadi. Dari kemarin-kemarin dalam 4 kali siaran, 4 kali diskusi kita bicara tentang insecure, tentang murid-murid yang nggak punya rasa aman. Nah, mungkin karena nggak punya rasa aman karena dia nggak banyak hal yang dia bisa lakukan, atau juga ada pengalaman-pengalaman masa lalu. Kemudian kita pernah membahas juga tentang eksperimenter atau siswa-siswa kita, murid-murid kita yang senang sekali mencoba. Nah, itu juga pendekatan pribadi atau pendekatan-pendekatan yang berbeda dengan siswa-siswa atau murid-murid yang punya kekhasan yang berbeda juga. Ada yang eager, ingin tahu sekali, ada juga mungkin yang selalu terhina atau dipermalukan, atau katanya itu yang bisa disebutkan sebagai humiliated gitu ya, atau juga ada yang hilang semangat, discouraged gitu, nggak punya semangat belajar, atau juga yang pakai topeng. Nah, jadi selalu pura-pura di depan kita ataupun yang lainnya. Hari ini kita akan membahas yang 2 yang terakhir Pak Ari, yaitu 2 tipe siswa atau murid yang dikatakan the gifted, atau bisa dikatakan ini yang bertalenta banyak, atau bisa dikatakan yang pandai sekali tapi punya banyak sekali kemampuan. Nah, biasanya para pendidik kan senang ya dengan murid-murid seperti ini, the gifted gitu ya. Tetapi mari kita melihat bahwa murid dengan kekhasan the gifted ini perlu juga kita dekati secara personal, karena ada kebutuhan-kebutuhan secara pribadi yang perlu kita dekati, kita perlu penuhi supaya murid dengan model atau karakteristik the gifted ini, mereka semakin mengembangkan diri mereka untuk mereka belajar dan menjadi pribadi yang semakin baik. Kemudian yang terakhir adalah tipe murid atau siswa dengan sebutan tuh the crafty, atau bilangnya itu licik. Hampir mirip dengan memakai topeng, tetapi ada sedikit kekhasannya yang berbeda begitu Pak. Iya. Oke.
Wah, ini sepertinya nggak ada masalah kayaknya Pak ya. Kalau untuk yang Iba- gifted sepertinya tidak Nggak masalah. ada Ya, masalah ya. artinya kita sebagai pendidik baik di sekolah maupun orang tua Hmm. memiliki anak yang punya banyak hal yang bisa dia lakukan, tentu kita merasa senang ya, kita tentu merasa bangga. Ya. Tapi jangan lupa bahwa tetaplah seorang pembelajar adalah seorang yang terus belajar. Artinya, kalaupun dengan ciri the gifted ini banyak pencapaian yang mereka capai, banyak pencapaian yang mereka sudah mendapatkan, tetap ada sisi-sisi mereka harus tetap mengembangkan diri. Bukan berarti dengan pencapaian yang ada, ya sudah mereka stop saja belajarnya. Nah, tidak seperti itu, tidak seperti itu. Ya, Ya, ya. Oke. baik. Nah, Sobat Meso, untuk the gifted ini dicontohkan itu dalam Yohanes pasal yang ketiga, yaitu dengan satu tokoh yang namanya Nikodemus. Nah, kalau kita mereview begitu ya, mereview ke belakang bahwa ada banyak pencapaian yang dicapai oleh Nikodemus. Dia sebagai seorang pengajar Israel, dia sebagai seorang yang bisa dikatakan berpengaruh di dalam kelompoknya sebagai para ahli Taurat, gitu ya, ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi tetap ternyata ada hal-hal yang tadi saya katakan, hal-hal yang merupakan kebutuhannya secara pribadi. Nah, kalau kita lihat di Yohanes pasal 3, dia sebenarnya kurang apa ya, Pak Arya dan Sobat Metro ya. Betul, secara pengajar dia sudah punya posisi yang baik, secara ilmu pengetahuan pun dia sudah jago lagi, dia sudah sangat expert. Tetapi ada sisi bahwa dia tetap merasa ada kebutuhan yang kurang, yang belum terpenuhi. Yaitu apa? Ketika dia mendengar pengajaran Yesus, dia merasa pengajaran Yesus punya sesuatu yang lebih unik atau punya sesuatu yang khas yang dia tidak temukan dalam proses dia belajar sebagai seorang ahli Taurat atau orang Farisi atau sebagai pengajar Israel. Dia nggak mendapatkan itu, sehingga itu menjadi hal yang terus dia tanyakan, menjadi hal yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya, sehingga ya kita sudah lihat ya di dalam Yohanes pasal 3, dia datang kepada Yesus malam-malam. Nah, jadi hal pertama, kebutuhan yang pertama dari orang-orang atau siswa yang the gifted ini, kalau dicek gitu ya, kenapa kok Nikodemus ini datangnya malam-malam? Kenapa nggak pagi hari saja atau siang hari saja, sebagaimana mestinya orang-orang beraktivitas pada umumnya? Nah, ini ada satu keunikan. Orang the gifted ini kan kelihatan sangat ya pandai, sangat baik, segala-galanya lah gitu Pak ya. Tapi ketika dia mau tahu satu hal, nah ini dia di sisi ini bahwa dia merasa ada gengsi juga kalau dia tanya di depan umum. Nanti dia merasa, aduh, saya kan sudah dicap siswa yang baik, pandai, berprestasi, banyak hal yang bisa saya lakukan. Masa saya tanya? Nah, kalau saya tanya berarti saya dianggapnya kurang pintar, kurang pandai, kurang ilmu pengetahuannya. Padahal sekeliling saya sudah mencap saya seperti ini. Nah, ini kebutuhan yang jarang kita lihat ya. Jadi untuk siswa yang atau murid yang the gifted ini banyaknya memang pengennya menjawab, pengennya menyatakan dirinya bahwa dia adalah seorang yang pandai, yang segala-galanya. Tapi ternyata kan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang dia nggak bisa jawab, yang mungkin jadi pergumulan dalam kehidupannya. Yang mungkin dia sedang otak-atik, tapi kok nggak nemu jawabannya ya. Nah, ini anggap kita di sekolah gitu. Jadi guru juga perlu melihat hal ini, bahwa murid-murid dengan the gifted ini ada hal. Jadi itu tadi ada gengsinya. Aduh, kalau saya tanya di depan umum, masalah buat saya, buat posisi saya sekarang, sehingga dia pergi malam-malam. Nah, dan memang menurut yang dicatat oleh Injil Yohanes, jelas dan Nikodemus kemudian bertanya, jadi harus seperti apa dan seterusnya. Nah, kita tidak bahas itu lagi, kita balik kepada tentang the gifted ini ya Pak Arya dan Sobat Meso. Jadi untuk seorang murid yang kita miliki itu yang tergolong the gifted, sebenarnya guru itu perlu menyediakan waktu lebih di luar kelas. Nah, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Artinya yang tampak di kelas bahwa the gifted ini luar biasa, bagus, berprestasi, cemerlang lah bisa dikatakan ya. Tapi tetap bahwa kita perlu mendekati mereka mengenai hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka secara pribadi. Artinya kalau melihat dari yang dilakukan Tuhan Yesus, bahwa dia menyediakan waktu di luar kelas. Nah, ini pentingnya. Jadi untuk the gifted ini, bahan pengayaannya tidak bisa di dalam kelas.
Nah, beda dengan yang eager ya. Dengan yang eagerness itu yang selalu ingin tahu, memang bisa di dalam kelas dengan mungkin ada soal-soal tambahan atau juga mungkin diberi tanggung jawab yang lebih. Nah, itu yang eagerness itu oke, bagus. Tapi untuk yang the gifted ini nggak bisa. Harus dilakukan di luar kelas. Karena ketika dilakukan di dalam kelas, ini akan menjadi rapot yang merah buat dia. Karena dia merasa nggak jadi siswa yang the gifted lagi, karena dia merasa ada yang kurang. Nah, jadi di sisi sininya kan kita melihat ya Pak Ari, bahwa sebenarnya walaupun siswa kita itu the gifted, tetap ada sisi pribadinya yang perlu disentuh. Nah, ini yang perlu dilihat oleh seorang pendidik, dalam hal ini guru maupun juga orang tua. Oke, nah yang jadi pertanyaan, tentunya kan nggak semua anak yang the gifted ini mempunyai kebutuhan khusus seperti ini, atau gimana Pak Ferry? Untuk kita bisa mengetahuinya bahwa anak ini harus ada pendekatan personal gitu Pak. Baik, ya artinya gini, dengan the gifted, tentu yang namanya the gifted ini nggak banyak dalam kelas kita Pak Ari ya, ataupun di dalam rumah kita sebagai orang tua yang memiliki anak lebih dari satu begitu ya, ataupun kita punya anak hanya satu pun dan tergolong dengan the gifted ini, luar biasanya dia dengan banyak hal yang dia bisa perform begitu ya. Nah, perlu ada dialog khusus, artinya kita membuka percakapan. Nah, dari situlah kita bisa melihat apakah ada pergumulan-pergumulan khusus dengan kehidupannya. Nah, misalnya begini, ketika selesai kelas kita panggil murid yang the gifted ini, tentu dia senang karena dia merasa, saya dipanggil secara pribadi loh, pasti istilahnya guru saya ini punya sesuatu dengan saya begitu ya. Nah, jadi kita bisa menanyakan terlebih dahulu adalah bagaimana dengan kelas yang tadi atau materi yang tadi. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah perlu ditambah? Apakah perlu dikembangkan lagi atau ada yang masih kurang? Nah, the gifted ini kan senang ya, karena merasa kalau ditanya begitu, dia merasa bahwa saya diakui kepintaran saya, apa yang saya miliki itu diakui. Nah, dari sisi pertanyaan tersebut, bahwa kita bisa tahu, jadi sejauh mana apa yang diperlukan secara pribadi. Kalau kita melihat apa yang dipercakapkan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, waktu Nikodemus datang kan dia langsung tahu bahwa dia langsung bilang ya, memuji Yesus, katanya, oh Rabi, oh Guru, kamu itu seorang yang luar biasa, Guru yang diutus oleh Allah, sehingga seorang pun katanya tidak ada yang seperti engkau, pokoknya kamu Guru, aduh luar biasa. Nah, tetapi Yesus langsung menyampaikan pendapatnya, atau bisa dibilang langsung ada inti masalah tentang Nikodemus apa yang disampaikan Nikodemus gumulkan gitu ya. Artinya bahwa yang disampaikan Nikodemus tadi bicara guru yang luar biasa Yesus, itu bukan masalahnya. Nah, makanya Yesus langsung bilang, kalau orang tidak dilahirkan baru, katanya tidak dilahirkan kembali, maka ia nggak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, jadi Tuhan Yesus langsung masuk ke inti masalah. Nah, kembali kepada yang tadi murid yang the gifted ini Pak Ari, dengan kita mulai mencoba masuk dari apa yang terjadi dalam kelas, nah kita mulai pelan-pelan masuk, menurutmu bagaimana? Nah, dari situ, atau harusnya seperti apa kalau ada yang kurang atau seperti apa? Kamu sendiri bagaimana? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti inilah kita akan bisa melihat kebutuhan-kebutuhan yang terdalam dari murid yang tergolong the gifted. Tentu kalau soal pelajaran dia kalau soal materi yang kita sampaikan, tentu dia mungkin bisa dikatakan melebihi dari rata-rata temannya. Itu sebenarnya perlu sekali waktu di luar kelas bersama murid the gifted ini. Artinya memang kita secara intensional gitu Pak Ari, atau bisa dikatakan memang kita sengaja mencari waktu atau membuat waktu untuk kita ngobrol dengan murid seperti ini, murid the gifted ini. Memang ini dari beberapa sumber yang saya dapatkan, memang tidak umum ini dilakukan. Artinya kalau muridnya the gifted, ya udah nggak ada masalah, ngapain diajak ngobrol, ngapain diajak diskusi lagi, ya sudah, dia sudah mencapai standar yang diharapkan oleh sekolah maupun secara mata pelajaran yang diajarkan gitu ya. Tetapi beberapa sumber, khususnya sumber yang dari satu buku How Jesus Taught gitu ya, bagaimana Yesus mengajar, penelitinya tetap mengatakan enggak, walaupun murid ini luar biasa, tetap pasti ada sisi-sisi yang dia butuhkan untuk yang menjadi pergumulannya. Entah mungkin
masalah pribadi di keluarga atau hal-hal yang lainnya lah, yang istilahnya di luar materi pelajaran. Begitu Pak Ari. Betul, betul, betul. Dan iya sekali lagi memang ini adalah pintunya dari pendidik itu ya Pak ya. Karena saya kenapa saya tanyakan ini gitu ya. Ini memang seringkali jadi miss, dan seperti Pak Ferry tadi sampaikan bahwa anak-anak yang udah the gifted itu kayaknya nggak ada masalah gitu kan. Nah, contohnya kan saya kan termasuk orang-orang yang the gifted ya Pak ya, gitu kan, pinter gitu kan. Padahal itu banyak masalah, dan saya mau nanya juga malu Pak. Itu masalahnya Pak. Karena nanti dikiranya nggak jadi gifted lagi kan Pak Ari ya. Ya apa ya, ya malu bertanya, nggak enak gitu. Ya kan saya kan sampai sekarang pun ya itu lebih baik tersesat daripada bertanya Pak gitu kan. Itu kan kasihan banget daripada malu nanya gitu kan. Nah tapi di satu titik waktu itu ada kepala asrama saya yang tiba-tiba manggil saya, terus wah di situ baru itu berani ngobrol gitu. Kenapa lu 4 tahun baru ngomong? Iya Pak, habis lulusan gitu. Padahal kan sayang kan kalau jauh-jauh hari sebelumnya kan mungkin kemaksimalan seorang siswa itu kan lebih lebih sempurna dalam arti lebih cepat bisa diekspos gitu ya Pak ya sebetulnya. Baik ya. Benar. Ya, saya jadi teringat dengan satu mahasiswa saya gitu ya. Ada satu mahasiswa istilahnya dia termasuk the gifted gitu, artinya dia secara intelektual sebenarnya oke, secara perform begitu ya, secara perform juga oke gitu. Nah, jadi istilahnya ketika dia menyusun tugas akhir, hal-hal yang para pendidik lah ya, para pengajar yang lainnya, guru, dosen-dosen yang lain mengharapkan pasti ini pasti bisa, pasti jago gitu, karena pasti selesai lah gitu kan ya. Tapi ternyata nggak selesai itu. Sementara teman-temannya yang istilahnya, beberapa teman-temannya yang istilahnya dinilai wah kurang ini, atau kalau secara nilai itu kurang ya, atau di bawah dari mahasiswa ini gitu ya, bisa selesai tugas akhirnya, sementara dia nggak selesai. Nah ternyata ketika ya itu dia butuhnya ngobrol begitu ya, walaupun memang agak terlambat juga, walaupun sebenarnya dosen pembimbingnya itu sudah berusaha gitu ya, tapi ya itu ternyata anak ini, mahasiswa ini istilahnya tidak bisa memunculkan pergumulannya. Ya akhirnya memang nggak bisa selesai ya, memang artinya harus punya waktu yang lebih lagi untuk penyelesaiannya begitu kan. Nah, jadi ternyata setelah dicek memang bukan masalah di akademis ya, di tugas akhirnya gitu ya, tapi masalah di dirinya sendiri berkenaan dengan hal-hal yang dia ungkapkan. Nah baru terlihat kan bahwa ternyata walaupun tergolong the gifted, ada juga hal-hal yang harus dibereskan, ada hal-hal juga yang harus diselesaikan, dan yaitu menolong siswa tersebut untuk terus mengembangkan diri, bahwa apa yang tampak terlihat di kelas itu nggak segala-galanya gitu. Makanya buku tentang hal ini yang How Jesus Taught itu, bagaimana Yesus mengajar, menolong kita, membuka wawasan kita itu, bahwa murid dengan model begini tetap perlu ditolong dalam mungkin sisi-sisi yang lain, tidak dalam sisi materi pelajaran. Ya, betul. Iya, ini kan yang sering kali ya terabaikan ya. Bisa dikatakan di satu sisi dia murid yang favorit, tapi kebanyakan murid-murid favorit ini yang terabaikan ya Pak ya. Benar, karena merasa ya itu, kitanya sebagai pendidik merasanya udah nggak ada masalah apa-apa. Udah pasti dia mah bisa terus. Nah, seperti itu. Sama dengan orang tua ya. Betul. Lagi kan kita pasti senang ya dengan memiliki seorang anak yang kategori the gifted ini. Main musik bisa mungkin, di sekolah berprestasi, olahraga oke. Istilahnya orang tua katakan mau apa lagi, dia sudah punya semuanya. Belum tentu. Artinya ada hal-hal yang tetap harus kita aware ya sebagai orang tua, sebenarnya ada pergumulan apa di antara semua prestasi dan perform yang dia sudah bisa tunjukkan begitu ya. Iya. Betul. Jadi ya syukur-syukur ya udah ada gifted, terus nggak ada masalah, itu kan ya puji Tuhan ya. Tapi tetap aja ya ini sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik begitu ya, harus melihat satu persatu domba-dombanya. Ya benar Pak Ari. Kenapa? Karena tetap ingat bahwa walaupun murid kita ini atau anak kita ini the gifted, kan tetap ya dia itu juga orang berdosa. Artinya pergumulan dengan dosa tetap ada saja.
Nah, tergantung istilahnya dari sisi mananya dia Hmm. bergumul, Hmm. begitu kan? Nah, sama Hmm. dengan Nikodemus. Ya. Nikodemus sebenarnya kalau secara ya itu tadi yang kita udah diskusikan di awal, dia tidak butuh apa-apa, gitu. Tapi dia tetap ada yang kosong dari dirinya itu, sehingga dia membutuhkan ketemu Tuhan Yesus. Karena kalau dia ketemu Tuhan Yesus di siang hari, ketemu teman-temannya, pasti dia merasa malu, gitu kan? Ya pasti ada tekanan tersendiri dari teman-teman yang ngapain kamu sudah jadi guru Israel, mengajar Israel, kok kamu ketemu ini guru yang bisa dibilang guru yang nggak punya kelas itu. Tuhan Yesus kan nggak punya kelas ya, karena Yesus ngajar di mana saja. Nah, jadi tetap bahwa walaupun dia the gifted, kita perlu mendekati mereka. Ya tentu ini ada effort tersendiri ya, dan memang ini agak unik memang kenapa kok murid dengan yang kategori the gifted ini tetap perlu didekati secara personal gitu ya. Betul, Tapi betul. ini membuka wawasan kita bahwa mereka pun juga punya masalah, entah masalahnya tentang karakter atau mungkin yang lain-lain halnya. Betul, betul. Jadi kita kan juga pernah mendengar dan mungkin sering mendengar juga, misalnya artis-artis di Korea, artis di Amerika yang performnya luar biasa. Ya. Harusnya secara pencapaian dia mah nggak masalah lagi gitu kan, tapi tiba-tiba bunuh diri, betul, betul. mati, bunuh diri. Nah kan kita berpikir apa yang kurang dari dia? Secara finansial dia oke, secara perform dia oke, secara lain-lain halnya juga dia oke, tapi kok bunuh diri? Nah, kan kita berpikir, oh dia mah nggak ada masalah harusnya. Tapi tetap kan sekali lagi ya itu kita dikagetkan dengan berita-berita yang istilahnya ya seperti tadi, tiba-tiba bunuh diri, tiba-tiba menarik diri, gitu, segala macamnya. Nah, jadi dari sisi itulah How Jesus Talks itu buku tentang bagaimana Yesus mengajar itu menolong kita. Nah, kita perlu seimbang juga. Jangan melihat dari sisi yang kutub yang berseberangan, yang kurang banget sehingga kita terus-terusan individualized interaction gitu, tetapi dengan murid-murid yang kutub sebelahnya yang berprestasi pun, mari kita juga tetap menggunakan individual interaction. Tentu memang effortnya tidak sebesar dari kategori yang lainnya yang memang betul. Perlu waktu, perlu tenaga, perlu juga pemikiran kita yang lebih gitu ya, untuk hal-hal supaya menolong mereka. Tapi tetap ini pun juga sama. Contohnya ketika Nikodemus ini ya, kita memang nggak pernah tahu sampai berapa lama ini Tuhan Yesus ngobrol dengan Nikodemus. Tapi saya rasa itu bukan obrolan yang hanya 30 menit, tapi itu pasti pergumulan yang perbincangan yang cukup panjang. Sama lah ya, artinya betul memang bahwa seperti yang pepatah katakan bahwa don't judge the book from the cover gitu ya. Betul. Bahwa tetaplah bahwa covernya bagus, memang isinya bagus pun tetap ada pergumulan. Karena ya tadi itu kita ya naturnya orang berdosa, jadi pasti ada hal-hal yang perlu kita bereskan, ada hal-hal yang dimana ada titik kita memang harus terus belajar, walaupun mungkin secara ya ilmu pengetahuan akademiknya ya oke semua ya begitu ya. Iya, wah ini saya pikir tadi nggak ada banyak masalah dengan tipe yang ini, ternyata lumayan panjang ya Pak ya. Padahal ini yang anak yang baik gitu ya. Anak yang baik ya, ternyata bahasan kita hampir 30 menit sendiri gitu. Oke, ada lagi nih Pak, sebelum kita loncat ke tipe yang terakhir Pak Ferry. Iya, jadi kalau untuk yang gifted ini memang guru memang perlu meluangkan waktu. Ada atau tidak ada masalah istilahnya, tetap kita harus meluangkan waktu. Artinya minimal kita perlu ngobrol dengan siswa atau murid kategori the gifted ini supaya kita jauh lebih mengenal dia. Apakah benar bahwa kepintaran, kepandaian yang dia miliki itu bukan untuk menunjukkan dirinya itu yang luar biasa, atau memang dia ya memang ada juga memang yang the gifted yang istilahnya itu lempeng gitu ya Pak. Lempeng dalam arti memang dia nggak mikirin sih omongan orang tentang dia, tapi memang dia pintar. Tapi kan tetap dia juga memiliki hal-hal yang lain yang perlu ada kebutuhan lain ya dari diri kita, betul, kebutuhan yang lain. Oke. Ya, itu ya Sobat Maestro ya. Jadi tetap ya buat Anda yang punya anak yang mungkin sudah bager, singer, cager, nah gitu-gitulah ya, bener gitu ya, 5R gitu kan orang sudah bilang, tetap mereka membutuhkan satu satu perhatian begitu ya, syukur-syukur lempeng-lempeng aja gitu ya, tetap aja ya seperti Pak Ferry tadi sampaikan bahwa kita manusia yang memiliki natur yang berdosa, jadi tetap ada celah-celahnya di situ ya. Oke. Apalagi dengan berkembang ya Pak. Artinya kan di SD, SMP ya, itu kan ada perkembangan yang istilahnya ada pergumulan ya. Nah, jadi perlu
ya kita perlu aware juga bahwa yang luar biasa ini ya perlu ditolong juga. Ya, saya jadi Iya, sedikit iya, agak iya, panjang sedikit iya, nih. iya. Mungkin 1-2 menit lagi bicara tentang hal yang gifted ini. Saya punya teman itu istilahnya kalau dipikir-pikir itu nggak kurang lah gitu ya. Dia Mhm. pintar, Mhm. kemudian dia ya cakep juga. Kemudian dia banyak talenta yang dia miliki, main musik, nyanyi, wah semuanya juga bisa gitu ya. Ya itu dia the gifted gitu ya. Tetapi ternyata ada pergumulan sejak dia SMP yang dia nggak ungkapkan ke siapa-siapa. Dan itu akhirnya kejadian pada waktu istilahnya dia kuliah gitu Pak ya. Sehingga ada kecenderungan dia menyukai lawan jenis. Nah, ya ini kan istilahnya kalau secara Menyukai sesama kan dia jenis. nggak kurang-kurang. Iya, tapi ternyata ada kecenderungan dia menyukai sama jenis. Nah, ini kan jadi masalah ya. Nah, sayangnya memang waktu itu istilahnya ya tempat saya itu nggak aware loh bahwa ini itu juga perlu ditolong atau ini juga perlu perlu personal ataupun individualized interaction. Walaupun dia terlihat luarnya luar biasa. Nah, ya kan itu sayang ya. Tapi saya bersyukur bahwa teman saya ini akhirnya walaupun tidak istilahnya tidak diperpanjang masa kuliahnya di tempat saya dulu itu, tapi kemudian dia dipulihkan dan saya bersyukur dia punya pelayanan, punya pekerjaan sekarang yang luar biasa Tuhan pakai. Nah, tapi kan kalau saya lihat dia sampai pada titik sekarang ini ada guru-guru atau ada orang-orang mentor, pemimpin rohani yang menolong dia. Kalau tidak ditolong, saya yakin teman saya ini tidak akan seperti sekarang kan. Walaupun dia the gifted gitu kan. Artinya dia akan mungkin akan terperosok dan mungkin tidak bisa bangkit lagi karena pergumulannya tentang tentang apa yang dia gumulkan gitu, tentang kok sepertinya rasanya itu kok menyukai lawan sesama jenis begitu ya kan ya. Jadi begitu. Nah, jadi tapi bersyukur bahwa ada orang-orang yang menolong dia dan dia pulih dan bisa jadi luar biasa sekarang. Nah, salah satunya pasti orang-orang yang yaitu dia kita sebagai para pendidik, ketika kita aware melihat walaupun dia tampaknya the gifted tapi perlu tetap individual interaction ya. Iya. Ini hanya disclaimer ya Sobat Maestro ya. Saya nggak tahu ya ini oknum atau gimana ya Pak Ferry ya. Ada kemarin ada perbincangan begitu ya. Jadi orang-orang yang the gifted ini ya, orang-orang yang pintar segala macam itu biasanya jadi troublemaker. Sementara orang-orang yang mungkin kelihatannya O2N gitu ya, yang orang di bawah standar itu justru jadi ini jadi problem solver gitu. Contohnya aja Thomas Alva Edison gitu kan. Terus orang-orang yang sukses di dunia itu kan nggak dianggap gitu, underestimate dengan orang lain gitu kan. Sementara orang-orang yang di tempat kerja katanya yang paling susah diatur itu adalah orang-orang pinter, katanya begitu Pak. Enggak juga sih Pak Aris sih. Ya, itu makanya disclaimer ya. Jadi Albert Einstein dia juga pinter ya, tapi enggak jadi masalah. Ya ini kan disclaimer ya. Tapi rata-rata gitu Pak katanya. Aduh, enggak sama orang pinter tuh biasanya di tempat kerja itu susah banget diatur gitu karena pinter gitu. Ya bisa dikatakan ada kecenderungan gitu. Tapi coba istilahnya ini sekali lagi berandai-andai ya Pak. Tapi coba misalnya waktu mereka di sekolah secara formal gitu ya, ada guru-guru yang mau memberikan ada personal itu ya, bicara, sehingga personal mereka pun juga tersentuh. Jadi nggak hanya terlihat pinternya, tetapi personalnya tersentuh. Tentu dalam tanda kutip kan nggak jadi seperti yang tadi Pak Ari katakan. Iya, nah itu ada terjadi pembiaran lah kasarannya ya Sobat Maestro. Iya, karena itu guru merasa dia pinter kok, nggak urus-urus lagi. Nah. Iya, oke. Nah ini juga jadi satu warning ya Sobat Maestro ya buat kita gitu ya. Jadi ya syukur-syukur anak-anak kita tidak ada masalah ya. Udah pintar, udah bager, udah gitu ya. Tetap aja nggak boleh lepas dari perhatian kita ya sebagai orang tua dan juga para pendidik gitu kan. Karena kan perjalanan anak-anak kita kan panjang ya, dan kita tidak tahu di luar sana apa yang akan dihadapi itu kan juga akan mungkin sedikit banyak juga akan merubah apa yang ada dalam pribadi anak itu sendiri gitu kan. Betul.
betul. Oke. Iya, Oh, jadi kita bisa bicara satu ini ya, singkat satu. saja ya. Padahal ini katanya nggak bermasalah ini. Iya, tapi memang itu Pak. Nah, itu katanya orang-orang yang bermasalah di tempat kerja ataupun di mana itu ya orang-orang seperti ini karena dia yang rasa pinter. Nah, itu tadi ketika ada celah-celah yang apa namanya dibiarkan masa-masa Ya, pendidikan belum dibereskan belum lah ya. dibereskan. Belum Itu kan dibereskan. sayang kan, itu kan dibawa di tempat kerja, dibawa di rumah tangga, di keluarga, itu kan sayang jadinya anak ini gitu kan. Kan katanya kan sekarang itu kan orang lebih nggak cari orang pinter Pak, orang pinter mah banyak katanya gitu, cari orang yang apa sih, Bisa kerjasama, iya ya, bisa EQ-nya yang membangun bagus tim, daripada IQ, iya gitu bisa Pak. komunikasi ya. Iya, gitu katanya begitu. Ada teman saya pinter gitu kan. Kenapa? Takut susah diatur. Ini hanya oknum ya, Iya, iya. Sobat Maestro ya, oknum aja ya, tapi jumlahnya mungkin 80%. Oke, kita ke tipe yang terakhir nih Pak Ferry. Apakah ini juga sepanjang tipikal yang baru saja kita diskusikan nih Pak Ferry? Baik, ya berharap enggak ya, karena Oke. waktu kita terbatas. Baik, Sobat Bro, ciri khas bukan ciri khas ya, siswa yang terakhir yang perlu kita perlakukan secara individu gitu ya, secara pendekatan pribadi. Tentu ada banyak lagi, tetapi kita membahasnya 10 saja, yaitu the crafty atau yang licik. Nah, memang tadi saya katakan apa bedanya dengan yang pakai masker gitu Masker, ya, pakai iya, masker, iya, pakai iya, topeng, iya. pakai topeng ya, jadi pura-pura. Nah, kalau orang yang the crafty ini nggak pura-pura, tetapi dia suka memanfaatkan. Nah, ini dia licik. Nah, jadi licik itu begitu. Jadi dia suka memanfaatkan baik temannya, gurunya, lingkungan sekitarnya. Nah, ini jadi dia pandai sekali memanfaatkan hal apa yang ada di lingkungannya. Bukan bicara tentang peluang ya. Memang itu peluang juga, tetapi lebih ke arah peluang yang negatif. Untuk apa? Untuk kebaikannya untuk kebaikan diri sendiri atau keuntungan dirinya sendiri. Nah, kalau dari beberapa sumber yang saya baca, ya untuk yang kategori the crafty ini dicontohkannya adalah Sakeus. Jadi Sakeus ini pemungut cukai di Lukas 19 ya, saya yakin kita sudah familiar dengan Sakeus begitu. Nah, tapi perhatikan bahwa dia sangat kaya. Tapi kalau dilihat lagi, bagaimana dia bisa kaya? Karena kelicikannya. Jadi memanfaatkan posisinya, memanfaatkan pekerjaannya untuk keuntungan dirinya sendiri. Nah, jadi dan akhirnya memang kalau kita lihat kan, bukan akhirnya, tapi kita sepakat, kita lihat bahwa dia nggak punya teman. Iya. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini di kelas kita juga ada, ya. Jadi dia suka memanfaatkan orang lain, nah, supaya dia dapat keuntungan. Nah, tentu ya satu, teman-temannya akan sebel, gurunya pun akan sebel dengan orang-orang yang suka memanfaatkan orang lain ini. Nah, kalau yang pakai topeng itu agak sulit terdeteksi karena memang dia pura-pura gitu ya. Tetapi untuk orang yang dekati memang terlihat, ini suka memanfaatkan, dan guru saya rasa bisa melihatnya ya. Nah, teman-temannya pun bisa merasakan bahwa teman saya ini suka memanfaatkan saya, sehingga ya saya rugi, dia yang untung. Nah, tentu tidak disukai. Nah, seperti Sakeus tidak ada yang suka sama dia. Tapi kan sebagai pendidik kita nggak mungkin kita bilang, oh ya udah aja, biarkan saja, dia tinggalkan saja. Nah, tidak seperti itu. Panggilan kita sebagai seorang pendidik, apalagi seorang guru Kristen begitu ya, kita harus menolong anak didik, murid dengan ciri khas yang the crafty ini. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita bantu begitu ya, murid yang dengan seperti ini. Kalau dipikir-pikir, ada kebutuhan sebenarnya, ada kebutuhan yang diharapkan dari murid-murid dengan kategori the crafty. Yang pertama, ya, bicara hal ini adalah bicara tentang dia sebenarnya ingin diakui. Kalau kita kembali mengecek begitu ya, Abraham Maslow mengatakan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah diakui bahwa dirinya itu berharga, orang lain melihatnya dia itu luar biasa dan segala macamnya. The crafty ini sama. Jadi
hal yang pertama adalah kita perlu melihat bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya dasarnya itu karena dia ingin diakui. Nah, orang-orang yang the crafty ini sebenarnya kalau secara kompetensi biasa-biasa saja. Iya. Tapi karena dia biasa-biasa saja, sehingga tidak dilirik kan? Ya karena dia biasa-biasa saja, tidak dianggap ya sesuatu banget lah di dalam kelas, baik oleh guru maupun oleh teman-temannya. Nah sehingga untuk mengisi kekosongan kebutuhannya bahwa dia ingin diakui, nah, sehingga dia melakukan ya tadi itu, yaitu kelicikan gitu ya, untuk memanfaatkan orang lain supaya dirinya utuh. Nah, jadi kalau kita melihat sisi Sakeus, ya, kita memang tidak banyak mendapatkan informasi tentang keberadaan awal dari Sakeus begitu ya. Tapi yang jelas bahwa kita perhatikan bahwa ketika dia mengaku, ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya gitu ya, bertamu, makan di sana, ketika dia bilang, "Guru, sekarang," katanya, "setengah dari hartaku aku akan bagikan pada orang miskin. Kalau ada orang yang aku tipu, aku akan kembalikan 4 kali lipat." Kalau kita cek lagi sekelilingnya, khususnya orang-orang Farisi pada waktu itu, mereka nggak percaya. Makanya mereka bilang kepada Tuhan Yesus, dia itu makan di rumah orang berdosa. Nah, jadi tetap pengakuan itu nggak ada sebenarnya. Walaupun dari sisi Sakeusnya sudah bisa dibilang dia memang itu pengakuan jujur dari dirinya. Nah, tapi karena sudah seringkali yaitu crafty, licik gitu ya, memanfaatkan, sehingga orang lain nggak ada yang percaya. Nah, ini betul sebuah masalah besar. Dia ada kebutuhan diakui, tapi dia tidak diakui oleh teman-temannya atau oleh sekelilingnya karena memang kelakuannya itu yang licik, yang mau memanfaatkan orang, sehingga orang nggak mau percaya lagi sama dia. Nah, tentu kita sebagai seorang pendidik kan nggak bisa biarkan ini ya Pak Arya. Iya, betul. Memang paling gampang kita ya biarkan saja, ya salahnya sendiri karena dia lakukan begitu. Betul, itu salahnya sendiri, itu kesalahannya dia. Tetapi kan kita nggak dipanggil untuk seperti itu. Jadi makanya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama bahwa karena dia itu membutuhkan pengakuan, ini mah agak unik. Hal yang pertama yang dikatakan yang diusulkan begitu, panggil dia dengan namanya katanya. Nah ini apa maksudnya? Bukan berarti kita sering-sering panggil namanya, bukan. Tapi maksudnya bahwa kita mau katakan kepada murid tersebut bahwa kamu juga penting kok di kelas ini, walaupun kamu banyak melakukan kelicikan. Nah sama seperti kalau kita lihat juga Yudas Iskariot ya, Tuhan Yesus tahu kok dia licik gitu ya. Dia sebagai bendahara tim, dia suka korupsi suka korupsi untuk siapa ya? Tentu untuk kepentingannya dia sendiri gitu kan. Kita tidak tahu untuk apa dia mencuri uang kas dalam tim pelayanan itu gitu ya. Tapi yang jelas Tuhan Yesus tahu. Tapi apakah Tuhan Yesus selalu mempermalukan dia, tidak menerima dia? Tidak. Kalau kita lihat sampai detik terakhir di mana Yesus makan Paskah bersama, Yudas tetap diundang, tetap sama-sama makan dengan dia. Nah, artinya karena dia butuh diakui, maka yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita harus mengakui dia bahwa memang dia juga penting, walaupun kelakuannya kita tidak menyetujuinya. Kenapa? Karena itu mengisi kekosongan atau kebutuhan dari dirinya yang untuk diakui. Makanya kita perlu makanya disebutkannya panggil namanya secara pribadi katanya. Artinya itu sebagai bentuk pengakuan bahwa kamu itu penting, bahwa kamu juga spesial kok di kelas ini, atau spesial juga bagi saya sebagai pendidik. Nah, jadi dengan demikian itu pintu untuk orang-orang seperti ini berubah. Dengan adanya pengakuan, kemudian kita menerima, nah ada pintu untuk dia terbuka dan ternyata ada orang juga ya yang mau menerima saya, mau mengakui saya walaupun saya begini. Berarti saya nggak boleh lanjutkan crafty-nya saya atau liciknya saya dengan teman-teman ataupun terhadap teman-teman ataupun yang lain. Nah, makanya kan itu yang dilakukan oleh Sakeus. Selama ini Sakeus tidak ada yang bisa terima dia. Pokoknya kalau mungkin dengar langkahnya Sakeus pun orang-orang mungkin udah tahu, udah nggak mau diterima aja. Nah, tapi beda dengan Tuhan Yesus. Ketika dia ingin lihat Tuhan Yesus, ketika Yesus lewat di bawah pohon di mana Sakeus naik, Tuhan bilang kan, Sakeus turun, aku mau menumpang hari ini, aku mau berkunjung ke rumahmu hari ini. Satu penerimaan yang membuka pintu untuk Sakeus berubah. Dan kita memang tidak bisa lihat informasi selanjutnya, tetapi yang jelas Tuhan Yesus katakan
hari ini ada keselamatan di rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Dan saya percaya setelah itu saya yakin Sakeus tidak lagi licik dalam pekerjaan. Ya, soalnya kebutuhan pengakuannya udah terpenuhi itu ya Pak ya sebetulnya ya. Betul. Nah, hal yang kedua yang perlu dilakukan pendidik berkenaan dengan murid dengan kategori the crafty ini adalah puji dia. Nah, karena dia juga kan pengen diakui ya, selain diterima, perlu juga ada pujian. Makanya terus katakan hari ini orang ini juga anak Abraham. Ada pujian, ada pengakuan setelah diterima, diakui, ada pujian bahwa yang dia lakukan itu bukan licik kan. Yang dia lakukan itu benar sudah keluar dari dirinya, dari hatinya yang memang murni, tidak lagi licik atau tidak lagi untuk memanfaatkan orang lain. Nah, tentu kalau orang-orang yang ada pada waktu itu yang belum bisa menerima Sakeus, ya mungkin saya pun kalau di posisi di situ pada waktu itu saya juga nggak akan percaya Pak Ari. Bayangkan setengah hartanya mau dibagikan pada orang miskin. Betul. Udah 3,5 tuh hartanya. Nah, dari sisa setengahnya itu dia bilang kalau yang ada yang dia rugikan akan 4 kali dia ganti. Berarti sisa berapa uang yang dia miliki nanti? Ini logikanya begitu ya. Berarti kan sangat sedikit. Ya kita mikirnya nggak mungkin lah orang yang licik yang suka memanfaatkan orang ini mau rugi, itu nggak mungkin. Betul. Nah, tapi ternyata kan Tuhan Yesus tidak melihat itu. Tuhan Yesus memuji bahwa tindakannya, apa yang diucapkannya dan yang akan dilakukan itu adalah murni dari dirinya. Karena bisa saja orang juga berpikir, iya dia ngomong begitu karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak akan lama-lama di sini. Besok juga pergi nggak dari kota Yeriko gitu kan. Betul. Pasti sebelum pergi bisa saja dia nggak menepati janjinya. Nah, itu sekali lagi kan makanya ada pujian tulus juga dari Tuhan Yesus yang walaupun kita nggak tahu informasi selanjutnya dari kejadian dalam Lukas pasal 19 itu ya, tapi saya yakin Sakeus berubah. Nah itu Pak Ari. Jadi dua hal yang bisa kita lakukan dengan murid yang kategori crafty ini, yaitu satu, terima dia. Kemudian kalau dia memang melakukan sesuatu, puji dia, dan ya tentu memang kita harus cross check ya bahwa apa yang dilakukan itu memang keluar murni dari hati, bukan karena licik dan mau memanfaatkan orang lain lagi. Iya, betul. Dan memang ketika orang-orang seperti ini tersentuh dan terjawab kebutuhannya itu keren loh Pak ya. Orang-orang yang memang betul-betul dia ya seperti Sakeus juga dicatat loh namanya dalam Alkitab ya. Yang lain-lainnya itu nggak tercatat dalam Alkitab kan? Benar. Ya contohnya kalau kita lihat ya itu tadi yang di kok ada yang namanya Nikodemus ya. Tapi Injil mencatat hal itu. Betul. Ya kalau kita cek, apa istilahnya kembali cek belajar tentang bagaimana Alkitab ini terbentuk begitu kan ya, bahwa para penulisnya ada karya Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus untuk menuliskannya. Dan artinya tidak semua cerita dalam pelayanan Tuhan Yesus ditulis, tapi ada cerita-cerita yang memang didorong oleh Roh Kudus untuk ditulis, dan kita bisa menikmatinya sekarang. Dan salah satunya adalah yang muncul adalah Sakeus. Ya, betul. Wah, ini saya tidak bisa membayangkan ya betapa luar biasanya ya. Makanya guru dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ya. Jadi ini 10 model anak aja dikumpulkan jadi satu, itu gimana caranya untuk bisa menghadapi dengan baik begitu ya. Saya nggak kebayang habis waktunya ya Pak ya. Nah itu makanya kan ini sebuah tantangan yang tidak mudah bagi seorang pendidik ya, yang dia harus juga membuat sebuah suasana pembelajaran dalam secara komunal, tetapi juga harus memperhatikan satu persatu naradidiknya itu ya. Betapa luar biasa dan mulianya seorang guru gitu ya. Amin. Oke Pak Ferry, akhirnya kita sudah memahami ya dan melihat 10 keunikan. Ini sebetulnya masih ada ya tipe-tipe yang lain sebetulnya, tapi 10 ini aja sudah mewakili sebagian besar anak-anak didik kita. Nah kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari serangkaian diskusi kita ini Pak Ferry? Ya, yang pertama yang kita bisa simpulkan adalah kita sebagai para pendidik, baik orang tua maupun guru di sekolah ya, mari kita cek kembali motivasi kita sebagai pendidik. Ya, tentu kalau orang tua yang tidak bisa gini, maksudnya orang tua tentu tidak bisa mundur lagi. Tapi maksudnya mari kita memperbaiki diri. Kalau kita selama ini sebagai orang tua yang hanya sebatas jadi orang tua sebagaimana adanya, mari kita refleksi diri, mari kita berubah. Kenapa? Karena anak-anak yang dititipkan Tuhan kepada kita adalah anak-anak yang unik, dan salah satunya mungkin termasuk salah satu dari 10 kategori yang
sudah kita bahas selama ini, Sobat Maestro. Nah, sementara kalau para pendidik, mari kita kembali cek motivasi kita sebagai seorang pendidik. Apakah kita mendidik hanya sekedar uang, atau sekedar karena nggak ada kerjaan lain, atau karena nama besar gitu ya, atau sebagainya. Mari kita mengecek kembali. Kenapa? Karena setiap murid yang dititipkan Tuhan kepada kita berarti ada tangan Tuhan yang mau bekerja melalui kita. Entah itu apa modelnya, entah itu seperti apa caranya, tetapi bahwa setiap murid yang Tuhan titipkan di tahun ajaran sekarang atau tahun akademik sekarang, berarti ada tangan Tuhan yang mau bekerja dalam kehidupan mereka, salah satunya melalui kita. Nah, jadi yang pertama Pak Ari, mari kita mengecek kembali motivasi kita sebagai seorang pendidik. Karena tidak mudah tantangannya tadi Pak Ari katakan. Dan saya yakin, bukan seyakin-yakin ya, tapi saya yakin juga bahwa kadang-kadang 10 kategori ini ada semuanya di dalam kelas kita. Betul. Dan ya betapa banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, jadi yang pertama mari kita mengecek kembali motivasi kita, karena tidak mudah sebagai seorang pendidik. Dan jangan sampai gara-gara motivasi kita salah, anak-anak didik yang Tuhan titipkan itu lewat begitu saja tanpa ada tangan Tuhan bekerja karena kita mengabaikan mereka karena motivasinya yang salah. Kemudian yang kedua, kalau saya bisa simpulkan adalah bahwa ya mari kita terus belajar, tentu bukan dengan kekuatan kita sendiri, nggak bisa dengan kekuatan sendiri, nggak akan mampu gitu ya. Sensitivitas kita, humble-nya kita, atau sabarnya kita, rendah hatinya kita menerima mereka tentu nggak bisa keluar dari diri kita sendiri. Tapi mari kita terus belajar dengan ya tetap mengandalkan Tuhan tentu. Dan belajar juga selain mengandalkan Tuhan, belajar juga dengan ya itu, mari mencari sumber-sumber referensi untuk menolong kita dan menolong kita semakin berkembang. Apalagi dengan dunia digital yang luar biasa sekarang, kita nggak harus belajar langsung di kelas yang membutuhkan waktu lama dan mungkin biaya yang besar, tapi dengan digitalisasi yang ada, kita bisa dapatkan banyak ilmu untuk mengembangkan diri supaya perkaya diri kita, sehingga kita pun semakin siap menghadapi anak-anak didik yang Tuhan titipkan bersama dengan kita. Wah, kita sudah mendapatkan satu pemahaman ya Sobat Maestro ya. Semoga ini juga bisa menjadi perhatian buat kita semuanya. Pak Ferry, terima kasih buat hari ini Pak Ferry. Terima kasih kembali Pak Ari, Sobat Maestro. Iya, baik Sobat Maestro, dari Gra Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga Bapak Ferry Herlianto selaku dosen dan juga praktisi pendidikan mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Tetap jaga protokoler kesehatan, tetap semangat dan Tuhan memberkati. Literasi keuangan penting untuk pembentukan karakter. Peran orang tua sangat berkaitan sekali dengan perkembangan karakter. Apa kaitan literasi keuangan, karakter, dan parenting? Simak perbincangan seputar keuangan, parenting, dan karakter dalam Pelangi Kasih hari Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di 92,5 Maestro FM.